Halo pemirsa, selamat sore. News TV masih hadir bersama dengan saya, Nabila Karunia, dengan sejumlah informasi yang teraktual, up to date, akhir-akhir ini. Yang kami sampaikan hanya untuk Anda. Baiklah pemirsa, beralih kepada informasi terkait perpajakan yang sedang melakukan perubahan yang gencar. Inilah sekilas info dan penjelasan mengenai perubahan pajak penghasilan dalam Undang-Undang HPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, kami dari Pajak 20A, saya Triana Indraulan dengan NPM 20064755502. Saya Nabila Karuna Ramadhani dengan NPM 20064744185. Kami akan menjelaskan tentang perubahan pajak penghasilan dalam Undang-Undang HPP. Yuk kita simak video berikut ini. Tahukah kamu, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara yang berperan penting dalam APBN. 70-75% penerimaan negara kita bersumber dari pajak. Sehingga, untuk mewujudkan penerimaan negara yang optimal, maka diperlukan penerimaan pajak yang optimal pula. Lalu, bagaimana kita menciptakan penerimaan pajak yang optimal? Kita dapat menciptakannya melalui reformasi perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel yang diwujudkan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Apa sih yang dimaksud dari reformasi perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel? Adil berarti pemungutan pajak dilakukan secara umum tanpa diskriminasi. Untuk kondisi yang sama, maka diperlakukan sama pula. Jika berpenghasilan rendah, tidak dipajaki, namun jika berpenghasilan tinggi, dipajaki. Efektif artinya kesederhanaan administrasi dengan biaya pemungutan yang minimal, serta pengawasan yang maksimal. Sehat berarti penerimaan pajak bersifat konsisten dan berkesinambungan. Serta akuntabel artinya transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan bentuk reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang HPP melindungi masyarakat menengah ke bawah dengan memperbaiki lapisan tarif pajak penghasilan. Yuk, mari kita bahas poin perubahan pajak penghasilan dalam UU HPP. Poin perubahan yang pertama adalah terkait perubahan tarif pajak penghasilan orang pribadi, di mana Undang-Undang HPP mengubah penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang tadinya terdapat 4 lapisan menjadi 5 lapisan tarif. Namun terkait PTKP itu tidak diubah, yaitu tetap 54 juta per tahun ditambah 4,5 juta per tanggungan, di mana tanggungan itu maksimalnya 3 orang. Kemudian ada informasi juga mengenai perubahan NPWP yang digantikan menjadi NIK di KTP, bahwa meskipun NIK ini menjadi pengganti NPWP, namun yang dipajaki itu tetap yang berpenghasilan lebih dari PTKP, yaitu 54 juta. Jadi, terkait rumor mengenai masyarakat yang tidak punya penghasilan dipajaki, mahasiswa yang baru lulus dipajaki, itu tidak benar, karena tetap memperhatikan penghasilannya. Melanjutkan perubahan tarif pajak penghasilan 17 menjadi 5 lapisan adalah seperti yang ada di tabel. Berikut tabel lapisan tarif pajak penghasilan, perubahannya antara Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang HPP. Lapisan yang pertama, rentang penghasilan 0-50 juta, di Undang-Undang PPH dikenakan tarif 5%, sedangkan di Undang-Undang HPP rentangnya itu adalah 0-60 juta, dikenakan tarif 5% di Undang-Undang HPP. Kemudian yang lapisan kedua, di Undang-Undang PPH, yaitu rentang penghasilannya adalah 50 juta sampai 250 juta. Dikenakan 15%, sedangkan di Undang-Undang HPP, rentang 60 juta sampai 250 juta dikenakan 15%.
Nah, kemudian di lapisan yang ketiga itu tidak ada perubahan, yaitu 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Lalu di tarif yang keempat atau lapisan yang keempat, di Undang-Undang PPH itu dari 500 juta sampai lebih itu dikenakan tarif 30%. Dan di Undang-Undang HPP, 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif 30%. Yang berbeda atau yang ditambahkan di Undang-Undang HPP adalah lapisan tarif yang terakhir, yaitu lapisan tarif yang kelima. Rentangnya adalah 5 miliar lebih, di mana dikenakan tarif sebesar 35%. Kemudian, poin perubahan yang kedua di dalam Undang-Undang HPP itu terkait dengan batas peredaran bruto yang tidak dikenai pajak bagi orang pribadi, pengusaha yang menghitung pajak penghasilannya itu menggunakan tarif final sebesar 0,5% sesuai dengan ketentuan PP 23 tahun 2018 atau yang biasa kita sebut sebagai tarif UMKM, dan memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta per tahun. Dimana sebelumnya ini, sebelum diatur di Undang-Undang HPP, tidak ada batasan peredaran bruto. Semuanya tetap dikenakan pajak penghasilan final 0,5% walaupun peredaran brutonya hanya 10 juta, hanya 15 juta, dan seterusnya. Seperti yang ada di dalam tabel, bahwa di Undang-Undang HPP ini yang baru diatur, di mana penghasilan kumulatif 500 juta itu dari bulan Januari sampai bulan Mei tidak dikenakan pajak sama sekali, karena kan batasan peredaran brutonya itu kan sampai dengan 500 juta ya, tidak dikenai. Nah, maka pada saat penghasilan kumulatifnya 600 juta dan seterusnya sampai bulan Desember, itu baru dikenakan 0,5%. Nah, sedangkan di Undang-Undang PPH itu, sejak bulan Januari, karena tidak ada batasan peredaran bruto, itu sudah dikenakan pajak 0,5%. Maka dalam total pajaknya itu akan lebih tinggi dibandingkan Undang-Undang HPP yang baru diatur sekarang. UU HPP mengubah peraturan mengenai penurunan tarif PPh badan yang semula ditetapkan dalam UU PPh akan turun bertahap dari mulai tahun 2020 dan 2021 yaitu 22% dan pada tahun 2022 akan turun kembali menjadi 20%. Rencana tersebut dibatalkan melalui UU HPP. Tarif PPh badan pada UU HPP ditetapkan tetap menjadi 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Hal tersebut terjadi dengan pertimbangan bahwa tarif 22% itu dinilai sudah cukup kompetitif dibandingkan dengan negara di sekitar Indonesia. Dengan melihat banyaknya pembangunan yang perlu didanai melalui penerimaan penghasilan pajak, pemerintah bersepakat tarif PPh badan tetap 22%. Ini juga merupakan upaya pertahankan basis penerimaan pajak Indonesia. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP mengatur ulang beberapa ketentuan yang ada di UU Pajak Penghasilan, diantaranya terkait dengan Natura. Natura adalah balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan atau karyawati dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Sebelumnya, pada UU PPh, Natura bukanlah objek pajak dan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang dalam menentukan penghasilan kena pajak. Namun, melalui UU HPP, Natura selain yang tertuang pada pasal 4 ayat 3 huruf D UU PPh kini menjadi objek pajak. Dan pada pasal 4 ayat 1 huruf A UU PPh yang diubah dengan UU HPP ditegaskan penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk lain termasuk Natura adalah objek pajak. Kemudian, pada pasal 6 ayat 1 huruf N UU PPh yang diubah dengan UU HPP menyebutkan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk Natura ditetapkan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Mengingat Natura dapat dibiayakan oleh pihak yang memberikannya, maka ketentuan mengenai Natura yang terdapat pada pasal 9 ayat 1 huruf E UU PPh pun dihapus melalui UU HPP. Sehingga dapat disimpulkan dalam UU HPP pemberian Natura dan atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Natura tertentu itu tidak bisa
dijadikan sebagai penghasilan bagi penerimanya. Ya, itu pertama ada penyedia makanan atau minum atau bahan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai. Lalu kedua adalah natura di daerah tertentu. Ketiga, natura karena keharusan pekerjaan, contohnya itu untuk alat keselamatan kerja atau seragam. Dan yang keempat ada natura yang bersumber dari APBN atau APBD atau APDES. Lalu yang kelima ada natura dengan jenis dan batasan tertentu. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan jangan lupa untuk dukung reformasi pajak bersama-sama kita membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian informasi yang kami sampaikan. Saya Nabila Karunia, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.